Perkenalkan, nama saya Hermantoro sebagai Kepala Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan. Pada bimbingan teknis perencanaan pembangunan sarana dan prasarana wisata alam di kawasan hutan ini, saya akan menyampaikan materi terkait Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P13 Tahun 2020 tentang pembangunan sarana prasarana wisata alam di kawasan hutan. Pengembangan pariwisata di kawasan hutan merupakan salah satu upaya pengelolaan kawasan hutan dalam mewujudkan misi pemanfaatan secara optimal dan lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Keberhasilan pengembangan pariwisata di kawasan hutan, seperti halnya di kawasan pariwisata lainnya, sangat bergantung pada 4 komponen sistem pariwisata, yaitu attraction, accessibility, amenity, dan ancillary. Penyediaan sarana dan prasarana wisata alam yang berkualitas merupakan suatu keniscayaan agar penyelenggaraan wisata alam di kawasan hutan memberikan kepuasan kepada pengunjung dan dalam waktu yang sama tekanan terhadap keberadaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terkendali. Pengembangan yang mampu mempertemukan pariwisata dengan kepentingan fungsi kawasan diharapkan akan memberikan manfaat optimal baik untuk kawasan maupun pengguna sarana dan prasarana wisata alam. Pertimbangan-pertimbangan ekologi, sosial budaya, serta ekonomi harus dilakukan sebelum sarana dan prasarana dibangun, sehingga misi pengelolaan kawasan hutan secara optimal dan lestari dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sarana dan prasarana yang mempertimbangkan unsur kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung akan menjadi pendukung utama kelestarian pengelolaan kawasan. Peraturan Menteri LHK Nomor 13 Tahun 2020 tentang pembangunan sarana prasarana wisata alam di kawasan hutan diterbitkan agar pembangunan sarana prasarana wisata alam di kawasan hutan mampu mempertemukan misi pengelolaan hutan secara optimal dan lestari dengan misi pariwisata, sehingga dapat memberikan dampak positif secara ekologi, sosial budaya, dan ekonomi kepada kawasan maupun masyarakat. P13 tahun 2020 diharapkan dapat menjadi panduan atau acuan para pengelola dan para pihak terkait pengembangan wisata alam di kawasan hutan dalam melaksanakan kegiatan teknis perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana wisata alam di kawasan hutan, sehingga terwujud pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di kawasan hutan secara optimal dan berkelanjutan. Ruang lingkup dari peraturan ini meliputi prinsip pembangunan sarana dan prasarana wisata alam di kawasan hutan, persyaratan pembangunan sarana prasarana wisata alam di kawasan hutan, tahapan pembangunan sarana prasarana wisata alam di kawasan hutan, pelaksanaan pembangunan sarana prasarana wisata alam di kawasan hutan memperhatikan 2 hal. Yang pertama yaitu tipe landscape kawasan hutan, dan yang kedua peruntukan arahan rancangan sarana prasarana wisata alam. Tipe landscape kawasan hutan diantaranya landscape perairan laut termasuk pesisir dan pulau-pulau kecil, landscape dataran rendah dan lahan basah termasuk rawa dan gambut, landscape perairan sungai dan danau, dan landscape dataran tinggi termasuk pegunungan dan gunung berapi. Yang kelima, landscape khusus atau KARS. Peruntukan arahan rancangan sarana dan prasarana wisata alam diantaranya untuk akses pencapaian, tapak peruntukan, koefisien dasar bangunan atau KDB, jumlah lantai dan tinggi bangunan, densitas bangunan dan polusi visual, kondisi dan karakteristik lahan, arsitektur bangunan, sistem utilitas, dan penataan sarana prasarana. Melalui peraturan ini diharapkan para pengelola dan para pihak yang terlibat dalam pengembangan wisata alam di kawasan hutan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi sebagai perencana pembangunan sarana dan prasarana wisata alam di kawasan hutan sesuai dengan tipe lanskap kawasan hutan yang ada di wilayah pengelolaannya masing-masing. Sehingga pembangunan sarana
dan prasarana wisata alam sesuai dengan tipe lanskap, alami hutan, serta tekanan terhadap sumber daya hutan dan ekosistemnya terkendali dan lanskap alami hutan tetap terpelihara dengan baik. Untuk itu, mari manfaatkan dengan sebaik-baiknya kelas virtual bimbingan teknis perencanaan pembangunan sarana prasarana wisata alam di kawasan hutan dengan mengikuti seluruh materi yang disampaikan oleh setiap narasumber yang sudah berpengalaman dan berkompeten di bidang perencanaan pembangunan sarpras wisata alam.